Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Maulidan. Saya adalah seorang mahasiswa di STI Darut Tauhid, mengambil jurusan Ilmu Komunikasi dan Penyiaran Islam. Saya sekarang berada di semester 3 dengan NIM 1220240029. Pada kesempatan kali ini, saya diberi amanah yaitu sebuah tugas yang dimana tugasnya adalah ujian akhir semester, yaitu mata kuliah jurnalisme dakwah yang bertemakan tentang 7 perintah bagi jurnalis, 4 larangan bagi jurnalis, serta 6 media jurnalistik. Yang pertama kita masuk ke bagian 7 perintah bagi jurnalistik, yaitu yang pertama ada perintah bagi jurnalis yaitu bekerja. Quran Surat At-Taubah ayat 105 yang berbunyi, wa qul i'malu fasyayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, katakanlah Nabi Muhammad, bekerjalah, maka Allah, Rasulnya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada Zat yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia akan memberitakan kepada kamu yang selama ini kamu kerjakan. Quran Surat At-Taubah ayat 105. Yang kedua masih di 7 perintah bagi jurnalistik, yaitu tugas menyiarkan berita. Quran Surat An-Nisa ayat 83 yang berbunyi, wa idza ja'ahum amrum minal amni awil khawfi adza'u bih walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'ilmahu alladhina yastanbitunahu minhum. Yang artinya, dan apabila datang kepada mereka suatu berita keamanan, kemenangan, atau ketakutan kekalahan, mereka menyebarluaskan, padahal seandainya mereka menyerahkan kepada Rasul dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara mereka. Tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya secara resmi dari mereka Rasul dan ulil amri. Yang ketiga yaitu menyeru kebaikan dan mencegah kemungkaran. Quran Surat Al-Imran ayat 104 yang berbunyi, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Al-Imran ayat 104. Yang keempat yaitu larangan memeriksa kebenaran tabayun. Quran Surat Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibuhu qauman bijahallati fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan yang berakibat kamu menyesali perbuatan itu. Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Yang kelima adalah menyusun berita yang bijak dan mudah dibaca. Quran Surat Al-Nahl ayat 125 yang berbunyi, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Yang artinya, serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik.
Quran Surat An-Nahl ayat 125. Yang keenam, harus adil dalam pemberitahuan. Harus adil dalam pemberitaan. Quran Surat Al-An'am ayat 152. Yang berbunyi, wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba wa bi ahdillahi awfu dzalikum wassaqu bihi la'allakum tadhakkarun. Yang artinya, apabila kamu berbicara, lakukanlah secara adil sekalipun dia kerabatmu. Penuhilah pula janji-janji Allah. Demikianlah itu diperintahkan kepadamu agar kamu mengambil pelajaran. Quran Surat Al-An'am ayat 152. Yang terakhir yaitu yang ketujuh adalah selektif menerima informasi. Quran Surat Az-Zumar ayat 18 yang berbunyi, alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah ulaika alladzina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab. Yang artinya yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah ulul albab, orang-orang yang mempunyai akal sehat. Nah, itu adalah 7 perintah bagi jurnalis. Yang selanjutnya kita masuk ke bagian larangan bagi jurnalis, yaitu ada 4. Yang pertama diantaranya ada dilarang menerima kebohongan. Quran Surat An-Nur ayat 12 yang berbunyi, laula id sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minati bi anfusihim khairan wa qalu hadza ifkum mubin. Yang berbunyi, yang artinya, mengapa orang-orang mukmin dan mukminat tidak berbaik sangka terhadap kelompok mereka sendiri ketika kamu mendengar berita bohong itu dan berkata, ini adalah berita bohong yang nyata. Quran Surat An-Nur ayat 12. Yang kedua, masih di larangan bagi jurnalis, yaitu dilarang menyebarkan berita bohong. Quran Surat Al-Hajj ayat 30 yang berbunyi, fajtanibur rijsa minal awthani wajtanibu qawlaz zur. Yang artinya, maka jauhilah penyembahan berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah pula perkataan dusta. Quran Surat Al-Hajj ayat 30. Yang ketiga, dilarang menyebarkan berita perbuatan keji. Quran Surat An-Nur ayat 19 yang berbunyi, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang berbunyi, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang senang atas tersebarnya berita bohong yang sangat keji itu di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapat azab yang sangat pedih di dunia dan di akhirat. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Quran Surat An-Nur ayat 19. Yang keempat, yaitu yang terakhir adalah dilarang mengolok-olok atau menghina. Quran Surat Al-Hujurat ayat 11 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik daripada mereka. Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. Nah, itu adalah 4 larangan bagi jurnalis. Yang terakhir adalah 6 media bagi jurnalistik, yang mana diantaranya yang pertama adalah 1 kolam, yaitu pena. Quran Surat Al-Alaq 4-5 yang berbunyi, alladzi 'allama bil qalam, yang artinya mengejar manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, yang artinya dia mengerjakan manusia apa yang tidak diketahuinya. Yang kedua adalah midad atau tinta. Quran Surat Al-Kahfi ayat 109 yang berbunyi,
Qul law kana al-bahru midada kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi, yang berbunyi yang artinya, katakanlah Nabi Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, niscaya habislah lautan itu sebelum kalimat-kalimat Tuhanku. Yang ketiga adalah kertas, dalam Quran surat Al-An'am ayat 7 yang berbunyi, walau nazzalna 'alaikal kitaba fi qirtasin falamasuhu biaidihim, yang artinya seandainya kami turunkan kepadamu Nabi Muhammad kitab berupa tulisan pada kertas sehingga mereka dapat menyentuhnya dengan tangan mereka sendiri. Quran surat Al-An'am ayat 7. Yang keempat adalah suhuf atau lembaran, dalam Quran surat An-Najm ayat 36 sampai 37 yang berbunyi, amlam yunabba bima fi suhufi Musa, apakah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran kitab suci yang diturunkan kepada Musa. Wa Ibrahim alladhi waffa, dan lembaran-lembaran Ibrahim yang telah memenuhi janji setianya. Yang kelima ada Ruq atau lembaran tulisan marqun, Quran surat Al-Mutaffifin ayat 19 sampai 20 yang berbunyi, wa ma adraka ma illiyun, Tuhanku engkau apakah Ilin itu? Kitabum marqum, itulah kitab yang berisi catatan atau amal. Yang terakhir adalah lauh atau batu tulisan papan, dalam Quran surat Al-Buruj ayat 21 sampai 22 yang berbunyi, bal huwa Qur'anum majid, bahkan yang didustakan itu Al-Qur'an yang mulia, fi lauhim mahfud, yang tersimpan dalam tempat yang terjaga Lauhul Mahfuz. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila banyak kekurangannya, bila banyak saya membaca-baca atau kurang hafal, mohon dimengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.